Di dunia otomotif, memodifikasi mobil adalah suatu hal yang bisa dikatakan hal yang sangat wajar ataupun sering dilakukan untuk mendapatkan daya tarik lebih dan bisa juga memiliki karakteristik tersendiri dari hasil mobil yang dimodifikasi. Yang mana modifikasi yang akan dilakukan itu biasanya akan berada di bagian tampilan mobil, mulai dari penggantian velg mobil, knalpot mobil, ataupun body kit yang berbentuk lebih agresif. Lalu modifikasi yang dilakukan di bagian tampilan mobil ini biasanya juga akan masuk ke semua segmen tipe mobil, mulai dari segmen mobil reguler, sport, ataupun hypercar. Karena mobil yang dimodifikasi selain memiliki tampilan yang berbeda dengan mobil lainnya, memodifikasi mobil juga dinilai bisa mencerminkan kepribadian dari si pemilik. Karena mau bagaimanapun, hasil modifikasi sebuah mobil adalah penggabungan model part aftermarket ataupun warna yang disukai oleh si pemilik mobil. Tapi walaupun modifikasi mobil itu sangat dinilai wajar dan bisa mencerminkan kepribadian si pemilik mobil, ada satu pabrikan mobil asal Italia yang bernama Ferrari, yang mana dia melarang semua customernya untuk memodifikasi mobilnya. Dan jika customernya itu memaksa untuk memodifikasinya, Ferrari akan memblacklist customer tersebut, sehingga customer tidak bisa membeli mobil Ferrari secara baru di dealer resmi. Tapi kenapa Ferrari harus melarang customernya memodifikasi mobil miliknya? Bukannya mobil yang sudah dibeli itu sudah sepenuhnya hak si pemilik. Jadi untuk menjawab hal tersebut, kita harus memahami beberapa hal tentang brand Ferrari terlebih dahulu. Ferrari selalu menjual lebih dari sekedar mesin ataupun bodi yang eksotis di mobil miliknya. Yang mana Ferrari selalu mengklaim kalau mereka menjual warisan desain, reputasi performa, dan eksklusivitas di setiap mobil yang mereka produksi massal. Dan ketika ada seseorang memodifikasi desain asli dari mobil Ferrari miliknya, Ferrari menilai kalau seseorang yang sudah memodifikasi mobilnya itu sebenarnya dia sudah mengubah cara publik memandang citra merek dari Ferrari itu sendiri. Jadi ya, bisa dikatakan Ferrari melarang modifikasi ini karena demi mempertahankan keeksklusivitasan citra merek dari brand Ferrari di mata publik yang ada di dunia. Tapi apakah mobil Ferrari ini tidak boleh sama sekali dimodifikasi? Jawabannya, tidak semua modifikasi dilarang oleh Ferrari, karena Ferrari memperbolehkan setiap pemilik memodifikasi mobil miliknya asalkan si pemilik sudah mendapatkan persetujuan dari pihak Ferrari. Dan jika pemilik tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Ferrari atau bahkan memodifikasi mobil yang dinilai merusak spesifikasi dari pabrikan, si pemilik akan mendapatkan sanksi seperti garansi hangus, program after sales tidak berlaku, atau reputasi pemilik tercatat di jaringan dealer Ferrari yang ada di seluruh dunia. Jadi Ferrari benar-benar sangat concern dengan permasalahan ini, dan Ferrari juga akan memberikan sanksi langsung untuk setiap pelanggar peraturan yang sudah dibuat oleh brand Ferrari. Tapi walaupun Ferrari terlihat sangat ketat dan juga anti modifikasi, sebenarnya Ferrari tidak selalu memberikan larangan tanpa adanya solusi buat para customernya. Karena Ferrari sudah menyediakan jasa modifikasi melewati jalur resmi kepada customernya dengan nama TaylorMade. Yang mana TaylorMade ini adalah program eksklusif yang memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan setiap elemen mobil Ferrari mereka agar unik dan mencerminkan kepribadian mereka. Lalu ada juga Special Project Ferrari yang berisi tentang program eksklusif yang memungkinkan klien untuk bekerja sama dengan Ferrari dalam merancang dan membangun mobil satu-satunya di dunia. Dengan penawaran yang ada, Ferrari tetap memperbolehkan customernya memodifikasi mobil miliknya, tapi harus dilakukan lewat pabrikan supaya estetika dan teknis dari mobil itu tetap terjaga. Lalu kemudian alasan utama Ferrari selalu melarang memodifikasi mobilnya di luar persetujuan pabrik ataupun di luar dari modifikasi jalur resmi adalah Ferrari selalu memperhatikan alasan teknis jika mobil Ferrarinya itu dimodifikasi secara sembarangan. Yang mana jika ada sebuah mobil Ferrari yang mengalami perubahan pada sasis, suspensi, atau pengelasan bodi yang tidak sesuai standar pabrikan, hal ini bisa mengubah titik lemah struktur pada rangka mobil. Dan menurut Ferrari, setiap mobil yang memiliki performa tinggi, tiap perubahan kecil pada struktur rangka bodi akan mempengaruhi sektor crumple zone pada mobil itu, dan hal ini bisa jadi sangat membahayakan si penumpang karena struktur rangka dari mobil Ferrari itu sudah diperhitungkan secara matang demi keselamatan si penumpang jika terjadi kecelakaan. Lalu jika ada pengguna yang memodifikasi mobil Ferrarinya di sektor mesin untuk mendapatkan performa lebih seperti remap ECU, kalibrasi ulang mesin, menambah boost turbo, ataupun mapping ulang sistem suplai bahan bakar di mobil, dengan memodifikasi mesin mobil Ferrari tanpa dilakukan pengujian secara mendetail ataupun menyeluruh, Ferrari menilai hal itu sangat membahayakan dan merugikan buat si pemilik mobil, karena hal-hal tersebut berisiko mendatangkan kegagalan mesin, overheating, atau bahkan bahaya kebakaran. Lalu dengan memodifikasi mobil Ferrari di sektor mesin ini juga akan membuat mobil tidak sesuai jenis uji emisi yang dipersyaratkan di negara tertentu. Dan di hal ini, pabrikan memiliki kewajiban kepatuhan dari sebuah aturan negara. Karena jika ada satu mobil Ferrari yang sudah dimodifikasi dan tidak bisa memenuhi standar regulasi emisi, citra dari brand Ferrari itu akan menjadi sangat jelek dan dinilai tidak mampu patuh kepada aturan yang sudah ditetapkan di suatu negara.
Lalu jika ada pemilik mobil Ferrari yang ingin memodifikasi mobilnya di bagian kelistrikan seperti penambahan audio interior ataupun lampu headlamp proyektor yang lebih terang, hal ini dinilai sangat berbahaya oleh pihak Ferrari karena mobil Ferrari modern penuh dengan sensor dan memodifikasi di bagian kelistrikan tersebut bisa memicu error yang merembet ke sistem penting seperti rem, traksi kontrol, ataupun ABS. Jadi ya, Ferrari bisa dikatakan memproduksi mobil yang sangat terintegrasi dan juga kompleks di dalam mobilnya, sehingga memodifikasi satu bagian tanpa melihat keseluruhan bisa menyebabkan efek domino yang membahayakan buat si pengguna mobil. Dan itu alasan teknis yang kuat kenapa Ferrari membatasi para pemilik mobil Ferrari memodifikasi mobilnya secara liar ataupun sembarangan. Lalu selain dari segi teknis, dengan memodifikasi mobil Ferrari, keeksklusivitasan dari mobil Ferrari ini akan menjadi hilang di mata publik. Karena jika mobil terlalu gampang dimodifikasi atau terlihat aneh di jalan, aura eksklusif Ferrari akan langsung menurun. Dan kata-kata Ferrari selalu menjual mimpi itu pun sudah tidak ada lagi. Lalu dengan mobil Ferrari yang dimodifikasi, nilai koleksi dari Ferrari ini juga akan menjadi menghilang. Karena di dunia ini banyak Ferrari jadi barang koleksi yang harganya melambung tinggi kalau mobilnya masih 100% original. Dan memodifikasi mobil menggunakan produk aftermarket sering memangkas nilai lelang secara signifikan. Karena Ferrari yang sudah dimodifikasi itu sudah tidak memiliki nilai histori asli dari brand Ferrari. Kemudian yang terakhir tentu aja ada di perlindungan desain dan hak kekayaan intelektual dari brand Ferrari. Karena logo, livery, desain tertentu yang berada di mobil Ferrari dilindungi oleh hak cipta. Dan penyalahgunaan atau perubahan yang bersifat merusak dapat menjadi masalah hukum dan reputasi dari si pemilik mobil Ferrari itu sendiri. Dan beberapa contoh artis dunia yang pernah di blacklist oleh Ferrari karena sudah melanggar peraturan Ferrari ini adalah yang pertama ada Justin Bieber dengan Ferrari 458 Italinya. Yang mana di mobil ini Justin Bieber memodifikasi mobil Ferrarinya dengan cara mewrapping keseluruhan bodi mobilnya dengan warna biru terang. Lalu mobilnya juga diberikan body kit full set dari tuner Liberty Walk dengan velg racing yang ngebuat tampilan mobilnya menjadi sangat jauh berbeda dengan mobil Ferrari 458 Italia standar. Lalu setelah dimodifikasi dan digunakan beberapa kali, mobil itu langsung dilelang tanpa koordinasi ke pihak dealer Ferrari. Dengan adanya kombinasi pelanggaran tersebut, hal ini dianggap melanggar etika kepemilikan Ferrari dan banyak media yang melaporkan kalau Justin Bieber langsung di blacklist oleh pihak Ferrari setelah insiden tersebut terjadi. Lalu yang kedua ada artis Kim Kardashian karena kontroversi seputar asal-usul atau kondisi kepemilikan Ferrari yang dianggap tidak menjaga citra merek dan juga masalah terkait perawatan mobil Ferrari itu sendiri, yang membuat Kim Kardashian juga diinfokan di blacklist oleh pihak Ferrari. Lalu ada juga 50 Cent yang dilaporkan kena blacklist karena sering mengeluh ke publik soal mobil Ferrari 488 miliknya sering mogok, dan hal ini menunjukkan sikap yang bersifat merusak citra merek dari brand Ferrari. Lalu ada Nicolas Cage yang dilaporkan pernah menjual Ferrari langka dengan harga yang dianggap merugikan citra koleksi dari mobil Ferrari. Lalu ada beberapa artis Hollywood lainnya seperti Floyd Mayweather, Lindsay Lohan, Paris Hilton, Tyga, dan beberapa nama lainnya yang sudah di blacklist oleh Ferrari dengan alasan dan kasus yang berbeda-beda. Jadi dengan kasus yang ada, bisa dikatakan Ferrari sangat ketat mengontrol terkait modifikasi mobil yang dimiliki oleh customernya. Karena Ferrari selain menjaga brand image ataupun keeksklusivitasan dari brandnya, Ferrari juga memperhatikan segi keselamatan dari si pemilik mobil. Dan Ferrari juga selalu menjaga kestabilan nilai kolektivitas dari mobil-mobil Ferrari itu sendiri. Gimana nih menurut kalian tentang larangan Ferrari memodifikasi mobil di produknya? Gimana nih menurut kalian tentang larangan Ferrari memodifikasi mobil yang diproduksinya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.